Masih 16. Kita total ada petugasnya ada 20. Ketambahan manajer sama Inas jadi 22. Sama ada dari OJK satu. Berarti harusnya 23 ya. 23 orang. Ini baru 16. Masih ada 7. Boleh kita absen dulu ya. Boleh, boleh. Begini Bu Inas, boleh kita absen dulu sebelum dimulai. Ya, silakan. Ini mungkin tidak tahu cara masuk di breakout anak-anak ini. Flit. Ya, jangan-jangan begitu, Pak ya. Saya sudah screenshotkan caranya itu Barika Center ya. Oh, ini sudah ada beberapa sudah masuk. Bisa juga ke Zoom. Sama satu lagi siapa nih? Tadi yang galak masih oke, masuk terus. Kalau dijadwal cuma ada 12. Izin absen dulu. Rangga Maulana, Ya, Ya hadir Pak. Hairil Ansar, Siap hadir Pak. ya, Fajrul Falak, Al Fajar Bukari, Bukira, Muslimin, Ufron Maulana Putra, Reza Ahmad Aditya, Hikmatul Baligah, Ayadan Akbar, Aditya Rahma Saputra, Emi Aryani, Aziz Rahmani, Restu Asih Ayudya, Yuda Prasojo, Rara Yovida Trismayani, Paulia Ayu Afsari, Hadir. Miranti Merrisa, Karina Dewi Agustiarini, Hadir. Media Ratna Pujapsari, Salindri Trikusuma Wardani. Hadir. Mungkin sambil menunggu kita langsung mulai aja ya, Mas Fitra ya. Oke, Soalnya udah silakan, mau Ines. jam 11. Sementara materi kita juga banyak Silakan. hari ini. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, peserta pelatihan petugas SNLK 2026 gelombang 2. Di kelas ini ada dua kabupaten kota ya, Kabupaten Bima dengan Kota Mataram. Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rika Verlita dari BPS Provinsi NTB yang selama 3 hari ini akan menemani Bapak Ibu petugas untuk mempelajari mengenai SNLIK ya.
Kemudian di kelas ini juga ada Pak Tama, ini salah satu eh, pegawai dari OJK ya. Jadi nanti kalau misalnya ada istilah-istilah mengenai lembaga jasa keuangan yang tidak eh, dimengerti, nanti bisa ditanyakan, bisa nanti akan dijelaskan oleh Pak Tama. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung saja ya. Langsung eh, masuk ke organisasi dan manajemen lapangan. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat di layar masing-masing? Oke, Iya, Bu. baiklah. Baik. Oke ya, Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan tadi ketika pembukaan, jadi survei literasi dan inklusi, survei nasional literasi dan inklusi keuangan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi dari masyarakat di Indonesia. Nah, awalnya survei ini dirancang untuk estimasi level nasional, tapi karena pada akhir tahun kemarin ada penambahan, ada perubahan level penyajian yang estimasi awalnya nasional dia berubah menjadi level estimasi provinsi. Nah, karena level estimasinya berubah, otomatis jumlah sampel juga bertambah ya. Jumlah sampel bertambah tentu saja akan berefek ke jumlah petugas yang bertambah ya. Jadi awalnya untuk Kabupaten Bima dan Kota Mataram ini tidak terkena sampel SNLIK tahun 2026 ya. Tapi kalau Mataram sudah pernah di tahun 2025. Nah, karena ada penambahan sampel ini, maka seluruh kabupaten kota di NTB dia terkena sampel SNLIK dan jumlah SLS-nya juga bertambah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini kita masuk ke jadwal pelaksanaan lapangan. Mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Pak Yudi ya, sebagian jadwalnya tadi sudah dijelaskan. Jadi rangkaian SNLIK tahun 2026 ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2025. Ya. Jadi untuk persiapan awal penyusunan metodologi, kemudian penyusunan instrumennya itu sudah dimulai di bulan Agustus sampai September 2025. Kemudian uji coba KP-nya dilakukan di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober ya. Untuk pelatihan instruktur nasional itu ada 2 gelombang ya. Jadi saya kebetulan adalah INAS di gelombang 1. Itu ada pelatihan dinasnya ada di bulan Oktober dan November ya. Sedangkan untuk pelatihan petugasnya itu di tanggal 26 sampai 28 November kalau saya tidak salah di kantor OJK. Kemudian untuk yang instruktur gelombang 2 itu baru dimulai awal tahun kemarin ya. Jadi tanggal 2 itu kita langsung pelatihan INAS untuk mengajar Bapak Ibu petugas di gelombang 2 ya. Sedangkan untuk pelatihan petugas sebenarnya bisa dilaksanakan di rentang 12 sampai 23 Januari, namun setelah dirapatkan dengan Kepala Kabupaten Kota pada waktu Rakorda disepakati bahwa pelatihan di NTB untuk gelombang kedua itu tanggal 20 sampai 22 Januari. Nah, untuk spare 1 hari ini digunakan untuk rapat persiapan di kabupaten kota pada hari Jumat, ya, hari Jumat tanggal 23 Januari. Nah, ini untuk jadwal persiapannya. Kemudian ini jadwal pelaksanaan lapangan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan jadwal awal, ini dia bergeser ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tanggal 12 Januari kemarin itu kalau di jadwal awal sudah mulai updating listing. Namun karena kita harus menyelenggarakan pelatihan petugas, maka updating listingnya dia mundur. Jadi tanggal 26 Januari alias hari Senin minggu depan ya. Hari Senin minggu depan.
sampai dengan tanggal 3 Februari. Nah, untuk survei SNLIK ini Bapak Ibu kita menggunakan KEPI ya, menggunakan device tidak pakai kertas. Jadi pastikan mungkin untuk Bapak Ibu petugas HP-nya sudah memadai untuk diinstal Fasih ya. Ini semua petugas ini sudah pernah menggunakan Fasih belum ya? Sudah, Bu. Atau ada yang belum pernah? Sudah. Oh ya, mantap Pak. Kemudian untuk pengawasan dan pemeriksaan updating listing itu dilakukan di tanggal yang sama dengan updating listing. Kemudian penarikan sampel rumah tangga bisa dilakukan mulai tanggal 27 Januari sampai 3 Februari. Kemudian pendataan